Silakan Ibu Sudiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari RA Baitul Salam yang mewakili Kecamatan Tumpang. Sebelum saya menyampaikan, izinkan saya untuk sedikit membacakan pantun bahasa Jawa. Iwak teri iwak gurami ono ing sawah ning isor pari. Yang terhormat para dewan juri, saya berpresentasi, panjenengan koreksi, menawi lepat ampun ditukani. Yang terhormat Ibu Kandi Kasyana selaku Ketua PDIGRA Kabupaten Malang, yang terhormat beserta jajaran kepengurusan PDIGRA Kabupaten Malang, dan yang saya hormati ibu-ibu dewan juri pada pagi hari ini. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Welcome to RA Baitul Salam. Ini profil dari lembaga kami di RA Baitul Salam. Visi kami ialah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, sehat dan kreatif tentunya. Karena visi kami singkat, padat, dan insya Allah sudah mengikuti dari keseluruhannya. Next. Ini misi-misi kami menanamkan nilai-nilai agama, menciptakan suasana belajar dan bermain yang nyaman, membangun kerjasama dengan orang tua. Tujuannya yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berkualitas, dan berkembang sesuai dengan usianya tentunya. Ini profil lembaga kami. Kami berada di pinggir desa, Bunda ya. Kalau nanti ingin mengetahui lebih jauh, kita ada di sosmed melalui Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Alhamdulillah kita berdiri pada tahun 2018 Bunda. Ketika itu kita dari tahun ketiga sudah harus mengikuti akreditasi. Kita dengan modal bonek Bunda ya. Alhamdulillah mendapatkan nilai akreditasi B. Ini data siswa selama awal berdiri sampai tahun ini Bunda. Nanti bisa dilihat di PPT kami. Ini profil dari guru-guru kami. Ada ini saya sendiri yang tertua Bunda, usianya sudah hampir kepala 5. Ini Bu Afif, ini Bu Tia, ini Bu Lia, dan ini Bu Tuti, dan ini Bu Nikmah, dan ini Bu Vika, dan ini Bu Fani, dan juga ini ada Bu Imam. Next. Ini Sapras yang ada di RA Baitul Salam Bunda, mungkin jauh dari kata sempurna. Pada waktu itu alhamdulillah ada yang mewakafkan tanah. Begitu awal berdiri kita sudah mempunyai bangunan dari swadaya masyarakat yang awalnya masih gelap karena tidak ada warna-warni, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita bisa membenahi satu demi satu, meskipun jauh dari kata sempurna, yang kemudian kita dapat bantuan di tahun 2022 untuk menambahkan 3 gedung, untuk menambah 3 rombel, dan ini dulu masih ada bangunan namun kayaknya belum menyenangkan, sehingga kita dengan berjalannya waktu kita bisa memfasilitasi anak meskipun mungkin jauh dari kata sempurna, tapi kita tetap berusaha sehingga kita anak-anak melaksanakan kegiatan bermain dan belajar bisa merasa nyaman, aman tentunya. Nah ini dulu kalau belum punya sudut taman, dengan berjalannya waktu kita memberi taman mini Bunda ya. Taman mini. Kemudian kita ada yang dulunya ada untuk bata merah itu, kemudian kita kasih sekat biar kita kasih pagar meskipun dari bambu biar anak-anak terasa aman. Ini ruang kelas kami yang dulunya masih belum ada elektro. Dengan berjalannya waktu alhamdulillah kita bisa memenuhi untuk kegiatan anak-anak bermain dan belajar. Ini bisa panjenengan lihat yang awalnya masih polos-polos aja, mungkin jauh dari kata sempurna, kita tetap berbenah diri dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sehingga mungkin ini kelihatan dapur beserta gudang, dan juga ini tempat APE luarnya anak-anak ketika kegiatan bermain di outdoor.
Ini juga ada ketika kita melaksanakan kegiatan bermain di dalam, sehingga ketika anak-anak itu belajar, kita menanamkan moral, menanamkan literasi itu kita sambil bermain. Ini jadwal kegiatan yang ada di RA Baitul Salam, dan ini jadwal harian dan juga mingguan. Ini ada jadwal tahunan dan juga bulanannya. Ekstrakurikuler, kita ada ekstrakurikuler mewarna, kita bekerja sama dengan Sanggar Lukis, dan juga ada ekstrakurikuler menari, kita bekerja sama dengan Sanggar Tari. Untuk futsal dan apa itu kita dipandu sendiri oleh guru-guru yang ada di RA Baitul Salam. Ini ada sosiodrama yang dipandu oleh guru-gurunya di RA Baitul Salam dan nyanyi itu. Ini kita karena kita pengenalan budaya lokal, sehingga anak-anak kita tanamkan tarian-tarian. Kemarin yang kita ajarkan ke anak-anak adalah tarian budaya. Yang pertama adalah budaya lokal Malangan. Itu budaya kita kerjasama dengan Sanggar Tari, dan ini ketika anak-anak kegiatan di luar sekolah ataupun outdoor, dan nanti bisa dilihat video-videonya, ada cuplikan videonya. Nah, ini waktu sekolah kami Bunda ya, jadi kita agak siang. Jadwal ekskulnya yang ada di RA Baitul Salam. Dan ini kita ada KB-nya Bunda, makanya jadwalnya sudah jadi satu gitu. Iya. Ini ada kerjasama dengan wali murid melalui kegiatan paguyuban. Ada program keterlibatan orang tua, yaitu Mamaku Guruku, dilaksanakan per semester. Kegiatan beramal bersama dengan orang tua, PHBN, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, dan pemberian PMT dilaksanakan setiap 1 kali 1 bulan. Nah, ini ketika kemarin kita melaksanakan kegiatan Mamaku Guruku, dan pas ada lomba ini kita terakhir. Makanya kemarin kita itu ada dari mama-mama yang ikut latihan untuk menjadi guru di kita. Jadi karena kebanyakan sekarang ini banyak orang-orang tua menyalahkan gurunya kan, seperti itu. Makanya kita masukkan di inovasi lembaga kami itu program Mamaku Guruku. Ini kegiatan beramal dengan anak dan juga orang tua, berbagi sesama. Nah, ini contoh-contoh PHBN yang kita laksanakan bersama orang tua. Ini untuk pemberian PMT, karena alhamdulillah kita sudah ada MBG, maka kita salurkan untuk pengenalan makanan tradisional sesuai dengan karakteristik yang ada di RA Baitul Salam, yaitu pengenalan budaya lokal Bunda. Ini kita jadi ini ketika mama-mama membagikan makanan tradisional yang di tempat saya itu yang identik yang paling dikenal ongol-ongol, seperti itu. Biar anak-anak itu tahu, tidak hanya tahu makanan-makanan luar aja. Ini juga setiap hari Kamis kita memakai seragam yang seperti saya pakai ini Bunda ya. Memang identik wong Jawa kan. Iya, ini dokumentasi yang ada di 8 standar, mungkin ada hanya beberapa yang kita tayangkan Bunda. Mungkin misalnya panjenengan bisa datang melihat, mungkin bisa untuk kita belajar ya. Isinya seperti apa, karena kita masih baru, tergolong baru, jadi jauh dari kata sempurna. Harapan kami ketika setelah kegiatan ini kita bisa selangkah lebih maju gitu Bunda ya. Dan ini gelar prestasi yang ada di RA Baitul Salam, dan mungkin masih dibilang baru, kita masih bisa ada tingkat juara-juara itu masih di tingkat kecamatan Bunda. Ini mudah-mudahan nanti kita selangkah lebih maju bisa mengikuti ajang-ajang kejuaraan di tempat-tempat yang lain, itu di tingkat-tingkat kabupaten seperti itu. Ini ketika kita mengikuti ajang tari juga yang kita tampilkan tetap tari tradisional, dan juga ketika ketika ada lomba menyanyi lagu-lagu nasional atau lagu bebas, itu kita biasanya memperkenalkan lagu daerah seperti itu. Ini Ananda waktu itu Ananda Serem di tingkat kecamatan itu juara 1, dan ini juara masuk kabupaten, tapi di kabupaten dia sakit kemarin. Akhirnya ini saya sadari sendiri
ketika mengikuti lomba microbreeding di kecamatan. Ini juga kemarin yang baru-baru yang masih hangat ini Bunda ya. Selanjutnya ini kemitraan kami Bunda ya dari RA Baitul Salam. Kami ini ada bersama Bunda PAUD Kecamatan memperkenalkan kita mengadakan kegiatan memperkenalkan makanan tradisional itu lewat bazar. Jadi kita kegiatan ada bazar bersama Mama Mia. Kemudian yang kita bazarkan adalah makanan-makanan tradisional seperti itu, baik itu minuman atau maupun sayur yang ada di lingkungan sekitar karena kita hidupnya di pedesaan seperti itu. Kemudian ini kita ada kerjasama juga dengan Pak Koramil bahwa anak-anak kita bawa berkunjung, tujuannya supaya anak-anak bisa berinspirasi. Ada apanya di situ? Ketika kita bawa datang, nanti anak-anak bisa berinspirasi tentang apa yang telah dia lihat. Juga ada kegiatan kita berkunjung tadi itu ke KBS gitu. Dan juga kita ada program implementasi transisi PAUD. Kenapa kita di RA kok kunjungnya ke SD? Karena itu yang terdekat dengan kita, Bunda, mohon maaf ya. Iya seperti itu. Nah ini kita kunjungan ke Malindo juga dengan harapan apa yang anak-anak saksikan itu bisa untuk menginspirasi anak-anak di kemudian harinya. Gitu. Ini kita juga berkunjung, alhamdulillah kita berdekatan dengan home industry. Jadi kita enak anak-anak kita bawa gimana kita bisa merasakan keripik buah itu, anak-anak bisa menyaksikan proses pembuatannya. Ini kita juga mengadakan musyawarah setiap 3 bulan sekali dengan paguyuban yang mewakili dari semua wali murid dan juga ada kerjasama dengan bidan ataupun puskesmas. Nah, ini kita memang anak-anak alhamdulillah kita ketua yayasannya mengizinkan kita untuk ke masjid karena masjid itu milik orang bersama. Kalaupun kotor dibersihkan lagi. Dia pedomannya seperti itu. Jadi kesempatan kita untuk membanggakan. Nah, ini program kewirausahaannya di RA Baitul Salam. Kita ada koperasi kecil-kecilan yang hanya isinya ATK, buku-buku dan juga seragam dan juga ada dengan pencetakan batu bata itu Bunda, kebetulan kita mempunyai lahan daripada dibuang, jadi kita pakai untuk kita manfaatkan, yang labanya kita bagi dua dengan orang yang bekerja di situ. Dan ini dari laba per tahunnya masih jauh dari kata sempurna, masih sangat jauh ini Bunda ya. Ini dari lahan yang kita miliki Bunda ya, alhamdulillah. Ada banyak yang mewakafkan tanah-tanah itu sehingga kita manfaatkan untuk perkembangan yang ada. Nah ini branding bagi lembaga kita karena kita memperkenalkan budaya lokal sehingga harapan kita branding bukan hanya sekedar logo. Nah, ini memang benar-benar kita laksanakan beberapa program pengenalan budaya lokal yang ada di lembaga kita, terutama ini yang sudah kita laksanakan dari awal, namun mungkin yang awal-awal dulu belum ada ya. Dan nanti bisa Ibu Dewan Juri bisa saksikan di akun YouTube kami dan ini nanti ada sedikit cuplikannya, yaitu menciptakan lingkungan ramah anak dengan memberikan ruang kelas yang nyaman bagi anak-anak. Mungkin dari kita merasa sempurna, tapi masih sangat jauh dari kata sempurna. Yaitu keduanya memanfaatkan dan aktif di media sosmed untuk melihat cuplikan-cuplikan video yang ada kegiatannya di lembaga kami. Ketiga, beragam kegiatan pembelajaran yang unik Bunda ya, bersama kegiatan bersama Mama Mia, eksperimen, cooking class dan sebagainya seperti itu. Dan juga adanya pentas seni. Yang keempat, menerapkan jam sekolah yang full day dari Senin sampai Jumat. Makanya kita agak siang. Karena apa? Kita menanamkan nilai agama. Jadi anak-anak pulang sekolah sudah latihan sholat zuhur Bunda. Jadi pas waktunya 11:30 anak-anak sholat zuhur di sekolah berjamaah. Seperti itu baru pulang. Cuma adanya kegiatan outing class yang menyenangkan dan menambah pengalaman bagi anak-anak yang mungkin tidak akan terulang di jenjang selanjutnya. Seperti itu. Ini keunggulan-keunggulan yang ada di lembaga kami, yaitu
menambahkan unsur kebudayaan lokal. Dan mohon maaf Bunda, karena kami itu berada di daerah, di desa yang identik dengan keterampilan budayanya itu banteng dan jaranan, maka karena kita orang muslim, maka yang kita kenalkan adalah tariannya, supaya anak-anak ini tidak tertanamkan yang jauh dari moral-moral nilai agama seperti ini. Dan kita untuk menanamkan di kegiatan pembelajarannya melalui kegiatan belajar menggambar, mewarna, membentuk itu keterampilan membuat kuda lumping, membuat bandengan, itu kita menanamkan di pembelajarannya Bunda, sehingga anak-anak tidak tertanam, tidak terpicu, oh bandengan itu kalap seperti itu. Ya, itu usaha kita untuk menanamkan dari yang paling dasar bahwa memang itu kesenian budaya, namun kita harus ada yang kita belajarkan, kita ajarkan yang islami, tarian yang asli tariannya seperti itu Bunda. Ini mungkin nanti bisa juga untuk melatih motoriknya anak, baik itu motorik kasar ataupun untuk motorik halusnya di kegiatan-kegiatan mewarnanya. Dan ini pembiasaan menggunakan bahasa Jawa Bunda kita terapkan setiap hari Kamis, wajib baik bundanya ataupun apa harus memakai bahasa Jawa, karena kayaknya kita dari lingkungan itu meskipun kita di desa Bunda ya sok kemenggris, nah itu sok kemenggris ngikutin Bunda ya, akhirnya nanti banyak anak wong Jawa lali Jawa nih. Makanya kita menanamkan bahwa menerapkan dengan latihan pembiasaan bahasa Jawa melalui pembiasaan di setiap hari Kamis dan juga melalui pentas-pentas keterampilan atau sosial drama dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini alhamdulillah baru Bunda ya, karena kemarin ada wali murid Bunda cek gak mainan apa namanya goro-goroan, gedok-gedokan, sing cilik-cilik miniatur, tak sini Bunda gawe pembelajaran alat gamelan tradisional Jawa. Alhamdulillah kemarin akhirnya kita bisa, ketika nanti pembelajaran Bunda gak apa-apa tak silih seperti itu, karena kita tidak punya terus terang yang adanya miniaturnya seperti itu. Akhirnya anak-anak berkesempatan mengetahui meskipun dicampur dengan yang miniatur, tapi ada yang beneran, ada wali murid itu dari paguyuban yang menyediakan peralatan itu. Katanya semasa selagi lembaga belum punya seperti itu. Dan juga ketika kita mengenalkan ini gamelan tradisional juga, anak-anak yang kita wajibkan lagunya juga lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa seperti itu Bunda. Ini next, dan nanti mungkin karena dengan ini kegiatan rutin senam bersama Mama Mia, jadi ketika kita ada kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali kita menyesuaikan waktu ketika kegiatan itu Jawa, pengenalan Jawa di waktunya Jawa, jadi Mama Mia pun menyesuaikan seperti itu, memakai kebaya-kebaya sesuai yang dia punya lah, yang penting kita gak menyusahkan seperti itu. Ini peringatan 1 Muharram Bunda, karena kita masih kejawen banget, biasanya di lingkungan kita itu Grebeg Suro itu yang kejawen banget, karena kita di RA kita menanamkan nilai moral agama, sehingga mama-mama kita ajak ketika malam 1 Muharram, besok nanti malam 1 Muharram siangnya ini kita ajak dia doa bersama dengan tidak memakai gamis lagi, memakai pakaian kita yang Jawa itu ya, seadanya, pakaian punyanya kebaya ya kebaya, punyanya baju guru ya baju guru, seperti itu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, namun tidak sampai menyusahkan. Ini cuplikan-cuplikan videonya karena keterbatasan waktu, sehingga nanti para dewa juri bisa melihat di akun YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Dan jangan lupa subscribe. Ini cuplikan-cuplikan kegiatan dari kegiatan di RA Baitu Salam. Ini kemarin waktu proyek P5-nya itu Bunda ya. Jadi kita mengangkatnya pengenalan budaya lokal Bunda. Tujuan kami yaitu satu harapan kami di nilai-nilai agama, karena yang jelas kita itu krisis moral. Kalau di daerah saya, mungkin daerahnya panjenengan yang lain tidak.
Ya, kalau di daerah saya udah luar biasa, lingkungan yang gaduh-gaduh dan banyaknya orang mendem, banyaknya orang jaranan, bandengan, sehingga kita benar-benar menanamkan nilai budaya lokal dari awal. Namun kita tidak lupa dari nilai-nilai keislaman. Seperti itu, kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha menanamkan nilai moral anak-anak itu tanpa meninggalkan budaya lokal. Terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sudah pas ya. Mungkin langsung aja kami berikan ke Dewan Juri untuk memberikan. Ibu-ibu, kita sepakat tinggi. Nanti kalau sudah selesai presentasi, biar memberikan suasana yang meriah gitu untuk menyemangati yang sudah presentasi dan menyemangati yang akan presentasi, tentunya akan tambah deg-deg gitu ya. Diakhiri dengan kita beri apa gitu, W-O-W, wow keren gitu kan ya. Oke, tapi sebentar tanya dulu sesinya, masih tanya dulu Ibu dari PTS itu Baitul Salam bagus Ibu presentasinya, tapi Bu Isma nggak tahu itu tadi apa onnya telat atau gimana, kok Bisma belum dengar sejarahnya, Leres? Iya, sejarahnya belum, jadi mohon habis ini poin-poinnya aja, sejarah berdirinya. Alhamdulillah, teman yang satu ini sudah datang, monggo. Ya Allah, sanggup. Belum buka ini. Oke, Bisma lanjut ya. Berikutnya setelah memaparkan sejarah singkat, Bisma ingin tanya Ibu tadi memaparkan brandingnya BTS dengan jelas dan lugas, kemudian disusul dengan keunggulan BTS. Menurut Ibu, beda antara branding dan keunggulan itu apa ya Ibu? Biar nanti kami bisa memberikan nilai dari sisi berarti lulusan BTS itu mesti ini loh. Mungkin kami bisa menyimpulkan seperti itu. Dan ini hanya masukan aja. Mungkin kalau ada tabel prestasi, juri itu akan lebih gampang ya, dengan bentuk tabel itu akan lebih jelas, mudah dievaluasi juga gitu. Ya sebelumnya mohon maaf Bunda ya, sampai nggak sempat menyatakan sejarah singkatnya karena takut dikejar waktu dan juga dikejar berdek. Karena ini saya baru pertama kali Bunda yang mengikuti acara yang seperti ini Bunda, dan masih usia RA yang mungkin dibilang baru ya.
Ini dari sejarah singkat berdirinya RA Baitus Salam. Kami dari TPK Budaya yang dinaungi oleh ketua yayasannya Bapak Dr. Andes Ahmad Taufik yang memakai baju batik putih yang di tengah itu, dan ini pengurusnya Bapak Warso. Itu dia berada di TPG dalam naungan Yayasan Nur Tohari Atta, seperti itu. Waktu itu kita masih ada TPG Bunda. Kemudian dari TPG itu, karena kita di lingkungan masyarakat yang mayoritas hampir 80% itu kaum buruh, ya, buruhnya di ternakan apa itu pulangnya siang jam 12, kemudian dan berangkat lagi pulang sore, sehingga Abah Taufik itu punya gagasan gimana timbangannya arek keleleran terus gak bermain yang tidak terarah. Kemudian dia punya gagasan mendirikan KB pada tahun 2010, kemudian ijobnya keluar 2012, dan waktu itu saya laporan ke KUA masih di jabat pengawasnya Abah Somad. Kemudian diberitahu bahwa di Kemenang menaungi anak yang usia gini, jadi tidak apa-apa untuk usia KB-nya izin operasionalnya biar resmi kita ngikut di Diknas. Setelah itu dengan berjalannya waktu dari masyarakat itu, Babah, timbangan anak ini wis teko KB, Bang. Mari ngono ngalih meneh, wis kae kenal dek kancane ngalih meneh. Kok gak diterusno sih Bang TK? Seperti itu. Jadi kita menerima masukan-masukan dari masyarakat, setelah itu diolah berpikir keras sama Dewan Jajaran Kepengurusan Yayasan Nur Tohari Atta. Akhirnya kita membuat laporan lagi waktu itu Abah Rozi. Abah Rozi, sehingga Abah Rozi melihat, dan alhamdulillah ketika Abah Rozi datang, kita sudah menerima wakaf tanah yang depan tadi Budaya yang ini itu untuk bangunan gedung ya, atas swadaya masyarakat, karena ini dari almarhum abahnya Abah Taufik mertua itu mempunyai anak angkat, kemudian tanahnya dikasihkan sama anak angkatnya dikasihkan lagi sama anaknya, jadi sama cucunya, dan kebetulan cucunya ini meninggal di usia SMA. Akhirnya daripada anak ini kalau nggak punya silsilah keluarga, takutnya nggak ada yang mendoakan. Kasihkan aja biar bermanfaat, siapa tahu nanti barokahnya bisa sampai ke dia. Akhirnya kemudian setelah ada bangunan ini, kemudian ada Pak Anto itu supplier dari pakan ternak itu membeli sebelahnya yang tadi ada gedung baru itu. Dia pikir untuk apa dekat tanah, dekat sarana umum, dipakai kandang gak pantas. Akhirnya dia wakafkan juga untuk perkembangan di KBRA Baitus Salam ini Bunda, dan akhirnya kita memiliki luas kurang lebih 250 meter persegi, dan kami mengharapkan kami berinovasi nanti setelah bata-bata itu selesai, itu kan masih tinggi Bunda ya, kita mau bekerja sama yayasan itu, kita sudah merundingkan, memusyawarahkan ingin membuat gedung serbaguna. Jadi ketika kegiatan pentas seni di Krulgo Village, karena itu satu yayasan, jadi kita bisa memanfaatkan itu selain untuk anak-anak kegiatan belajar mengajar, juga untuk kegiatan di masyarakat seperti itu, benar. Iya. Kemudian untuk kok lupa gara-gara benar, subhanallah. Branding ini gini Budaya, kita melaksanakan branding adalah sebuah brand ataupun logo. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa kegiatan di lembaga Baitus Salam itu ada ini, jadi memang benar-benar kita laksanakan, tidak hanya sekedar logo seperti itu, bahwa kita memang benar-benar ada kegiatan yang beragam. Selain kegiatan keagamaan, juga ada kita menanamkan kegiatan-kegiatan budaya lokal supaya budaya kita tidak terkikis oleh budaya-budaya dari luar seperti itu. Mungkin itu budaya dari kami. Dan yang satu lagi, jadi tambah bingung Bunda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan yang panjenengan harapkan. Jadi keunggulan kami mungkin apa yang kita angkat di lembaga kami yaitu tentang pengenalan budaya. Kalau sebagian besar
hampir 8, mungkin 75% itu banyak lembaga yang literasi, terus ramah anak. Karena kita memperkenalkan budaya lokal juga tak lepas dari kegiatan ramah anak, ramah lingkungan, sehingga kegiatan kita bermain dan belajar kita kepada anak tanpa mengurangi rasa kasih sayang kita kepada anak untuk menanamkan nilai-nilai yang satu, nilai moral agama terutama itu ya budaya, melalui kegiatan bermain, terutama dengan kegiatan mengenalkan budaya-budaya seperti itu. Cukup Ibu. Jadi kalau Ibu jawabnya seperti itu akan lebih baik kalau Ibu keunggulannya didulukan, baru branding. Keunggulan itu ada fakta di lapangan yang panjenengan implementasikan. Realnya itu kegiatan seperti ini loh, kami keunggulannya, sehingga branding dari RA kami itu kalau orang sudah dengar BTS itu yang ada di kepalanya area pinter doa, area literasi, itu namanya branding. Makanya urutannya keunggulan baru branding. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan masukan dari Bunda bisa sebagai pelajaran bagi kami untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di RA kami. Terima kasih Bunda atas saran dan ini. Nanti yang ketiga ya. Masih loading. Sadar. Baik, luar biasa dari RA Baitul Salam Tumpang, betul ya? Kita beri plus dulu dong. Saya terlintas pertama itu saking khawatirnya terjadi seperti Bunda Murah. Yang dipencet itu yang mana itu sampai klik belum dibaca, belum diceritakan, sudah berganti slide. Itu yang mana ini? Baik, nanti akan ada keseimbangan di yang ketiga, keempat, kelima, nanti yang terakhir tambah lebih seimbang lagi karena sudah banyak belajar dari teman-temannya. Ya, yang ingin sebenarnya saya ingin koreksi sebentar adalah bahwa kalau kita melihat peraturan dari transformasi atau perubahan-perubahan kurikulum kita, jadi kurikulum kita memang tidak berubah, tetapi hanya di dalamnya itu ada perubahan. Iya betul ada. Nah tadi masih menggunakan P5 gitu ya. Apakah? Oh foto yang lama, ya. Ya untuk P5 tahun. Iya masih P5. Oh gitu. Baik. Masih transisi gitu ya. Baik. Tetapi ke depan itu namanya kalau di kementerian di kami itu kurikuler ya, yang nantinya ada yang sistem integrasi, ada yang gerakan anak Indonesia hebat gitu ya. Ya itu nanti mungkin semester depan ya baru akan kita perdalam dan juga kita implementasikan. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi keunggulannya ya, itu adalah di budaya lokal gitu ya. Nah tadi sudah disebutkan bahwa salah satu permasalahan budaya lokal yang diangkat itu adalah bantengan, kemudian ada apa itu tadi ya, kuda lumping. Nah ini sementara dari visi misinya adalah tentunya berkaitan dengan akidah kita yang untuk bagaimana anak-anak kita memiliki akidah yang unggul ya, akidahnya betul-betul mendalam. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengintegrasikan antara tadi yang sudah dikatakan sebagai keunggulan dengan impian kita bahwa anak-anak kita memiliki akidah yang kokoh. Nah, kalau kita lihat tadi bantengan dan kuda lumping tentu salah satu budaya lokal yang seringkali kita lihat itu ada permasalahan-permasalahan gitu. Yang pertama, sisi negatifnya. Iya, gitu nih Bapak nih, ada dagingnya gitu. Nah, kalau itu dijadikan sebuah keunggulan, apakah itu tidak akan menjadi kontraproduktif dengan apa yang ingin kita capai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi yang ingin saya tanyakan adalah dari sisi pembelajaran
kita sudah menggunakan di sini sudah menggunakan belajar mendalam Ibu. Deep learning-nya sudah dalam proses. Ya, kalau tadi yang diunggulkan adalah budaya lokal, lalu apakah ada kegiatan pembelajaran di mana di situ kalau tadi kita lihat itu surface-nya di belakang itu masih luas gitu ya. Bagaimana pemanfaatan di belakang itu yang di dalam proses tadi pembangunan dan sebagainya dalam kaitannya dalam pembelajaran yang kontekstual. Tadi mungkin lebih banyak kita melihat di budaya lokal, tapi bagaimana kegiatan yang bermakna dan bermain tadi dilakukan di lembaga panjenengan. Itu mungkin dua hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Iya Bunda, sebelumnya mohon maaf karena gini Bunda, kenapa kita mengangkat itu? Karena di lingkungan kami Bunda ya, terutama dan juga banyak wali murid itu apa ya namanya ya, pawang-pawangnya keterampilan itu, kesenian itu, bandengan dan jaranan. Dan ketika anak masuk di lembaga itu, pasti ketika kegiatan bermain itu kan menirukan yang di orang tuanya yang dilakukan, sehingga kita berinovasinya apa ya caranya dia kenal kegiatan kuda lumping namun jauh dari sisi positifnya, negatif yang kalap-kalap seperti itu, sehingga kita mencari tarian-tarian tradisional. Ada tari kuda lumping, kita menanamkan di anak-anak bahwa kita boleh menari, tapi tarian kuda lumping itu enggak seperti itu. Dan untuk menanamkan nilai-nilai moral agama, ketika anak-anak melaksanakan kegiatan keterampilan, membuat keterampilan kuda lumping dan bantengan itu kan dari bahan bekas itu, dari karton itu kita mengenalkan warna. Terus biasanya para budak-budaknya itu ketika belajar dan bermain, ketika warna misalnya anak-anak kepalanya jaran kepang tuh mau tak kasih warna merah, di situ kita menyediakan kotak-kotak yang kita kumpulkan potongan-potongan kotak warna itu, kemudian anak-anak yang memilih di situ ada kadang kita pakai huruf hijaiyah, ada kita pakai huruf-huruf, dan kita menyesuaikan. Kalau yang huruf hijaiyah itu misalnya di kotak yang warna merah, yang abjad di kotak yang warna putih atau berwarna-warni seperti itu Bunda. Jadi anak-anak supaya terinspirasi bahwa bantengan itu tidak, ataupun jaranan itu tidak seperti yang ayah mereka lakukan. Seperti itu Bunda. Karena di saya itu pabriknya banteng dan pabriknya banteng Bunda. Mohon maaf Bunda. Seperti itu. Harapan kami seperti itu. Gitu. Mungkin kalau disimpulkan itu nggak berani kentang ya. Iya. Karena itu masalah. Itu kan basisnya dari anak-anak yang dimasukkan ke situ. Tapi itu secara pelan-pelan mewarnai kegiatan itu dengan nilai-nilai Islam. Iya, tapi jangan lupa nanti perlu ada penguatan yang intinya bantengan itu sisi negatifnya seperti ini dilihat dari unsur Islamnya. Kita bahas. Gitu ya. Baik. Kalau sedikit ya, bahwa salah satu fungsi dari kurikulum itu adalah bagaimana kurikulum ini menjadi ketika kita melihat permasalahan sosial ini menjadi salah satu tantangan untuk lembaga tersebut. Bagaimana itu menjadi tidak kemudian, pertanyaan saya tadi ya, apakah kontraproduktif, sudah memancing panjenengan, kira-kira ini akan diteruskan analisis konteks. Nah tentu kalau kita melihat permasalahan seperti ini adalah solusi pemecahannya jangka panjang dan mungkin jangka yang pendek begitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang saya tanyakan. Karena Pak Umar masih belum on, serangan sudah. Nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Jangan yang sulit-sulit. Tidak dari. Ya baik,
fenomena di masyarakat kita itu memang sulit dihindari terkait dengan bandengan atau sarana atau apapun, apalagi sekarang ada berat-beratan. Iya, betul. Di ledakan itu terjadi itu dan dilematis ya. Dilematis itu kalau tidak boleh, misalnya ya tidak boleh berarti wali murid tidak memasukkan. Tapi kalau kita permisif, kita membolehkan, kita juga mengundang ini masalahnya, mengundang banyak sekali perewangan-perewangan yang masuk gitu. Di beberapa sekolah yang kebetulan ada SD di sana di Segaran itu, beberapa anak itu jadi gitu ya. Dan ketika pembelajaran itu ada yang ganti karena ada yang banyak bawa minyak wangi, ya, yang minyak wangi yang sama apa itu minyak gitu ya. Ya, sesungguhnya bu itu bisa diajarkan, akan tetapi jangan harus tahu filosofinya. Jadi filosofinya jaran kepang itu apa? Itu adalah dari Sunan Kalijogo, itu adalah bagaimana cara berwudu yang baik, gitu kan? Jadi coba gerakan-gerakannya itu kan cara berwudu. Setelah wudu apa? Mari ngeludung, munyer lapo, mari sholat. Lah sing siji, sing berot iku, sing dadi, iku adalah perwujudan dari setannya, gitu kan? Lah berotnya itu setannya itu, ya. Selama jenengan itu mengemasnya dalam sisi seni saja tanpa melibatkan roh-roh tadi itu, ya. Karena begini, sesungguhnya jenengan bisa saja menangkal roh-roh itu asalkan jenengan menguatkan akidah mereka. Jadi roh-roh itu bisa masuk itu karena adalah jiwa yang kosong, jiwa yang memang mempercayai, jiwa yang memberikan ruang di situ. Saya pernah itu ada jaranan dadi gitu ya. Jaranan dadi mau mencuri degan saya itu ya. Jadi deganku kan dibanyak gitu kan. Waduh, karena saya lebih setan daripada dia. Gitu. Jadi saya bawakan anes sing 40-an itu ya. Wah, ayo, buka oleh-oleh. Takut bu. Jadi yang dadi yang sudah setan itu lebih takut pada yang lebih setan. Ya, itu pun takut gitu. Londa itu memang asli itu real. Jadi yang dadi saja, yang mangan beling rapopo itu saja sama saya takut gitu. Ya apalagi yang makan nasi, enggak makan beling aja takut gitu. Makanya kalau dulu saya ditakutin dadi, sekarang sudah nggak sedikit, jadi sudah tidak menakutkan. Jadi intinya menurut saya jenengan silahkan ajarkan itu, tapi jenengan harus tahu betul mana batasannya. Jangan sampai anak-anak itu kemasukan. Iya, bagaimana tidak kemasukan? Akidahnya diperkuat, anak-anak disuruh menghafalkan banyak-banyak kalimat thayyibah, banyak-banyak asmaul husna dan lain sebagainya dalam rangka apa? Tidak memberikan ruang. Gitu. Silahkan jarana sebagai seni, akan tetapi tutup ruang untuk setan-setan itu bisa masuk. Kenapa? Kepercayaan mereka sangat kuat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Paham guys? Pun. Dikasih apa? Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Sekiranya dari kami dari RA Baitul Salam yang mewakili Kecamatan Tumpang, santen perasaan kula cekap semanten prestasi kula mbok pilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun agungé pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa?